Hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat bolero yaitu peletakan pola di atas kain. Pada tahap ini, jika kainnya tidak berkilau maka bisa dibolak-balik. Tapi jika kainnya berkilau, peletakan arah serat yaitu searah, tidak boleh dibolak-balik. Untuk pemberian tanda pola atau pemberian kampu pada bolero di sisi-sisinya adalah 1,5 sampai 2 cm. Bagian kerung lengan atau kerung leher cukup 1 sampai 1,5 cm agar memudahkan ketika menjahit nanti dan agar lebih mudah terbentuk. Jika kampuh terlalu besar, maka akan sulit dibentuk atau tidak rapi. Dan untuk kelima bahan utama, ukurannya adalah 4 cm dan furing 2 cm. Kenapa 2 cm? Agar nanti ketika dijahit, tidak melet atau tidak balapan hasilnya. Setelah dipotong sesuai dengan tanda pola, selanjutnya dirader mengikuti tanda pola. Selanjutnya, memotong. Bahan pelapis pada pembuatan bolero ini bisa menggunakan kafner, trikot, kain gula, dan sebagainya. Bedanya, kalau memotong kafner tidak perlu menggunakan kampuh, sedangkan jika memotong trikot menggunakan kampuh. Sama seperti bahan utama, fungsi dari bahan pelengkap itu sendiri seperti kafner, trikot, kain gula, ataupun viselin adalah untuk memberikan kesan volume atau penegasan pada suatu busana agar busana terlihat lebih rapi dan lebih nampak elegan ketika dipakai. Untuk pressing, bahan pelapis jangan lupa disemprot air ya. Fungsinya untuk apa? Agar lapisan ini bisa menempel seutuhnya, kuat dan tidak mudah lepas. Dan pengepresannya ditap-tap atau ditekan-tekan secara bergantian. Jangan digesek-gesek karena akan menimbulkan pelebaran pada trikot atau kafner atau bahan pelapis itu sendiri. Selanjutnya, satukan bagian sisi-sisinya. Sebenarnya untuk menjahit bolero ini bisa dimulai dari menjahit bahu, akan tetapi yang saya terapkan ini adalah menjahit mulai dari sisi. Ya, maksudnya senyaman mungkin. Jadi terserah kalian mau mulai jahit dari mana. Yang penting bagian awalnya yaitu bahu terlebih dahulu ataupun bagian sisi terlebih dahulu juga tidak masalah. Saya menyatukan bagian sisi karena agar memudahkan saya ketika pengepresan nanti. Satukan dulu semua bagian-bagian. Sambung bagian lapisan badan depan dengan furing seperti ini. Selanjutnya, satukan bagian lapisan leher belakang dengan furing. Jangan lupa, ditandai bagian tengahnya supaya mempermudah. Karena bentuk lingkar jika tidak ditandai, maka jahitan bisa meleset atau bisa tidak sesuai dengan bentuk atau tanda polanya. Smiley, smiley, little boy, jumping puppy, puppy. Nah, selanjutnya setelah disatukan jangan lupa diperhatikan supaya tidak berkerut seperti ini. Di checklist seperti ini karena bentuknya yang melengkung. Ini tujuannya supaya apa? Supaya tidak mengkerut bagian sambungannya. Dan jangan sampai lupa bagian sambungan di bagian muka juga di checklist supaya tidak berkerut. Setelah di checklist, hasilnya tidak terlalu berkerut. Dan selanjutnya, jangan lupa untuk menjahit bagian sisi pada furing. Jadi, semua bagian sudah tersambung. 갑자기 내게 나타나준 너
난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한 Dan jangan lupa juga untuk menjahit bagian kupnat. Sebenarnya dilakukan di awal, tapi karena ini masih berupa lembaran juga tidak masalah jika dijahit setelah menyambung semuanya. Yang penting bagian kupnat jangan sampai terlewatkan dan jangan lupa untuk menjahit bagian kupnat furingnya. 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. 그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 물을 붙여요 비밀의 나만의 초콜릿 그대 차가운 몸을 녹일 때 나는 초콜릿을 녹여요 비밀의 나만의 초콜릿 When joy comes to mind, it will light up your heart. And to love you and the stars up to fall. Selanjutnya pengepresan. Setelah semua bagian-bagian lembarannya, lalu pressing seperti ini dengan dibuka bagian kampuhnya, lalu disemprot dengan air supaya mati dan hasilnya benar-benar press. And thinking I walked out and enjoy your dancing. Lalu untuk bagian bahan utama ketika menyetrikanya, jangan lupa dilapisi kain putih ya. Tujuannya untuk apa? Supaya ketika di pressing warnanya tidak luntur atau tidak mengkilap karena langsung bertemu dengan logam setrika. Kenapa warna putih? Supaya tidak kelunturan. Karena kalau menggunakan warna lain, takutnya akan kelunturan. Maka dari itu menggunakan warna putih saja. 도무지 맘 수가 없어 아무리 생각해도 그걸 왜 몰라 눈치도 없이 정말 노리는 거니 Bagian sambungan furing dan lapisannya jangan lupa dipres supaya hasilnya rapi. Tidak perlu dialasi kain ketika menyetrika furing karena letaknya di dalam, dan juga kampus sisi-sisi furing dipres dengan cara dibuka dan disemprot air. One day we'll set away bell sounds to kiss. Untuk bagian lapisan sambungannya dibuka kampuhnya ketika disetrika dan ketika menyetrika, baiknya lapisan dipres dengan dialasi kain juga supaya tidak luntur atau mengkilap. Karena bagian lapisan ketika dipakai masih nampak dari luar. Karena itu ketika menyetrika tetap dialasi kain ya. いつも通り通り過ぎていいかいとかっと戻らない確信犯でしょ夕食中に泣いた後君は笑ってた私もそうだよって偽りの気持ちがさして入ってたまって Dan selanjutnya saya menggabungkan bagian bahunya. Sebelumnya saya menggabungkan bagian bahu supaya mempermudah saya ketika menyetrika bagian kampuh sisi. Setelah dijahit, bahu bagian furing juga jangan lupa disatukan. 砕いたでも壊れない止まってくれない本当は知らないまま進むのさこのまま奪って隠して忘れたい分かり合うなる一つもなくてもあってごめんで返さないでね形のない言葉はいらないから 君の恋性何でも受け止めると言ったきりも変えることはないくだらないでも Menyatukan bagian bahu furing jangan lupa diluruskan pada sambungan bahan utama dan furing supaya hasilnya lurus dan tidak berbelok. ないほどに塞ぎ込んで動けない僕を見つけないでほっといてくれないかどこ
Selanjutnya, pressing bagian bahu. Jangan lupa dikasih air ya, supaya hasilnya maksimal. Dan juga jangan lupa mengepres bagian bahu furing dengan menggunakan air juga. Satukan bagian muka, bagian opening atau TM tengah muka dari bolero. Satukan bahan utama dengan furing mengelilingi. Jadi, dijahit keliling dari TM lain ke TM yang lainnya. Dan jangan lupa bagian ambungan bahunya ditandai dengan jarum supaya hasilnya lurus. Lalu dijahit mengelilingi seperti ini. Mengelilingi bagian muka, lalu melewati bagian bahu dan leher seperti ini. Diperhatikan juga garisnya. Diusahakan lurus setelah menjahit bagian kelilingnya. Selanjutnya, sama seperti tadi, yaitu di checklist, supaya tidak mengkerut dan supaya hasilnya bisa membentuk dengan baik. Bagian muka, terutama bagian leher, juga harus diperhatikan ya, karena bentuknya yang lengkung, jadi jangan sampai berkerut juga. Setelah di checklist, lalu tindas atau dijahit kecil pada bagian dalamnya, mepet dengan bagian ambungan lapisan dan bahan utama. Dijahit bagian yang ada sambungan lapisan furing, supaya nanti hasilnya tidak melet. Menindasnya jangan di bagian bahan utama, tapi di bagian lapisan yang sambungannya dengan furing. Seperti inilah hasilnya setelah ditindas. Hasilnya tidak akan melet. Untuk selanjutnya, jangan lupa setiap selesai menjahit, disetrika atau di pressing supaya hasilnya tetap rapi dan halus. Untuk bagian penyelesaiannya, yakni bagian kelim, dibalik boleronya seperti ini. Lalu jahit dulu di bagian bahan utama dengan lapisan. Pada bagian ini dijahit terlebih dahulu. Untuk bagian furingnya belakangan. Untuk kelimnya, kenapa selisihnya 4 dan 2? Agar nanti ketika dijahit tidak melet. Nah, di sini saya menggunakan kelim 3 cm dan 1,5 cm. Jadi selisihnya hanya 1 cm. Jadi untuk teman-teman, nanti ketika menjahit kelimnya diberi selisih dengan pemberian kampu 4 cm untuk bahan utama dan 2 cm untuk furing. Jadi selisihnya 2 cm. Kemudian dibalik setelah bagian lapisan dan bahan utamanya dijahit.
Selanjutnya bagian furing. Bagian furing dijahit dengan bahan utama klim. エイプリル君は変わったいつもいつまでも続いていくような気がしていたここ奇跡のように出会って Menjahitnya tidak pada raderan, tapi di bawahnya raderan di bagian tengah-tengahnya ya. Tujuannya nanti supaya ada jarak antara bahan utama dan furing. Dan hasilnya, bagian furing akan lebih pendek dari bahan utama. いつまでも続いていくような気がしていたここ奇跡のように出会って必然のように別れて映画みたいにはいかない結末に僕何を願う遅すぎたかな笑ってくれるかな Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so. Jadi hasilnya tidak melet atau balapan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Karena ini tadi punya saya hanya 1,5 dan 3. Hasilnya jadi kurang ada jarak. This time, baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. Selanjutnya jahit bagian kerung lengan. Bagian kerung lengannya dijahit dulu. Bahan utama dan furingnya kenapa dijahit? Supaya mempermudah ketika memasang lengan. Jadi saya jahit antara bahan utama dengan furing supaya nanti ketika disatukan itu furingnya tidak lari-lari atau tergeser. Dijahit mengelilingi kerung. Menjahitnya jangan pas raderan, tapi di jahitan kecil, agak menepi. Tujuannya hanya untuk melekatkan furing dan bahan utama agar tidak tergeser. Selanjutnya, menjahit lengan. Nah, untuk memasang lengan sendiri, jangan lupa diobras sisinya terlebih dahulu ya. Untuk bagian kerung lengan dan ujung lengan diobras belakangan. Bagian ujung lengan belum saya obras. Kenapa? Supaya hasilnya itu bisa rata-rata air gitu ya. Hasilnya supaya lebih rapi. Ini saya obras belakangan, tapi kalau diobras duluan juga tidak masalah. Asalkan nanti ketika penyelesaian hasilnya bisa rata-rata air. Tapi hasilnya nanti lebih bagus kalau diobras belakangan. Nanti ketika di zoom atau ketika dibalik hasilnya bisa rata-rata, bisa sejajar. Begitu. Ini kita jahit dengan menerapkan kampuh buka. Selanjutnya, buat dulu lengannya seperti ini. Sebelum dipasangkan ke bahan, lebih baik dipres atau disetrika terlebih dahulu kampungnya, supaya lebih rapi. Lalu setelah dijahit, dibalik, kemudian bagian puncak lengannya ditandai dengan dipotong. Dipotong di segitiga kecil seperti ini untuk menandai ujungnya, yang nanti akan disatukan dengan garis bahu. Dan jangan lupa, bagian yang kerungnya lebih dalam atau cekung itu bagian muka atau depan ya. Dan yang kerungnya lebih tinggi itu di bagian belakang, jangan sampai terbalik. Seperti itu, bagian muka yang lebih cekung dan yang belakang lebih tinggi. Kita cek dulu, kita tentukan tengahnya dulu. Selanjutnya kita satukan bagian yang sudah ditandai tadi.
Dengan garis bahu kita jarumi atau didelujur renggang dulu supaya lebih mudah menjahitnya. Lalu untuk bagian sambungan sisi lengan itu maju antara 1-2 cm, tergantung sisanya kain, maksudnya sisa dari kerung lengan sendiri. Bahkan bisa juga mundur, tergantung sisa kerung lengannya. Tapi di sini saya masukkan sendiri 1 cm. Kebetulan maju 1 cm, pas dengan kerung lengan saya. Biasanya pada blus-blus wanita itu, bagian kerung lengannya itu tidak sejajar, tapi maju atau mundur 1-2 cm tergantung sisa kerung di lengan. Antara kerung lengan dengan kerung badan pasti ada selisih, dan yang benar itu lebih besar kerung lengan dari kerung badan. Nantinya akan memberikan volume pada lengan dan hasilnya bisa licin. Jangan terbalik. Jika badan itu lebih besar, maka hasilnya akan jelek. Lengan tidak bisa licin dan hasilnya malah mengkerut. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지. Hasilnya akan seperti ini. Jika kerung lengannya lebih besar, maka hasilnya bisa lebih licin dan bervolume. Seperti ini bagian lengannya teman-teman. Bagian sambungan tidak lurus tapi maju 1 cm. Jangan lupa di-pressing juga bagian kerung lengannya. Setiap menjahit di-pressing, dan untuk penyelesaian kerung lengan diobras dan ujung lengannya juga diobras. Sebenarnya penyelesaian kerung lengan selain diobras bisa juga dengan dirompok, kampuh balik, atau kampuh balik semu. Lalu untuk penyelesaian ujung lengannya adalah dengan cara di-zoom. Untuk zoom sendiri sebenarnya ada berbagai cara. Bisa dengan dirompok ujungnya lalu di-zoom, atau dikril ujungnya lalu di-zoom. Ini yang saya terapkan adalah diobras lalu di-zoom. Untuk bolero ini jangan dijahit ya, supaya lebih rapi. Di sini saya mengesum sendiri, bisa menggunakan sum tangan dengan cara manual atau menggunakan mesin. Di sini saya menggunakan mesin. Caranya dijahit pada obras lalu dikaitkan satu serat kain dengan jarum mesin pada bagian lengan. Bagian lengannya nanti akan terkait sedikit seperti ini ya teman-teman. Jika menggunakan mesin ini terlalu susah, bisa menggunakan sum tangan biasa. Bisa menggunakan macam-macam tusuk, yaitu salah satunya tusuk flanel seperti ini. 도무지 네맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 그걸 왜 몰라 듣지도 없이 정말 모르는 거니 몇 번의 고기를 Cara menggunakan tusuk flanel dengan cara disilangkan. Dikaitkan satu serat bagian atas dan 2 serat pada bagian bawah. Hasilnya akan menyilang seperti ini. One day we'll set away bell sounds to kiss a girl. When the rainbow's over, you kiss, no one needs to know. It's like a dream I dream beautiful. Nah, seperti ini hasil boleronya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.